Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Semoga juga kita semua diberikan kemudahan, rezeki, dan selamat beraktivitas untuk kita semua tetap semangat. Jai Ices sudah menampilkan performa terbaik bersama seluruh kawan-kawannya yang tergabung dalam klub Sassuolo ketika mereka tandang ke Meazza menghadapi klub kuat yang kita tahu bersama Internazionale of Milan atau Inter Milan, dan perlawanan sengit yang dilakukan oleh Sassuolo akhirnya mereka harus mengakui ketangguhan tuan rumah, di mana Inter akhirnya menang dengan 2-1 atas Sassuolo, dan ini menjadi kekalahan ketiga bagi Sassuolo dari 4 pertandingan. Mereka ada 1 kemenangan. Sekarang mereka terdampar di posisi ke-14 klasemen sementara. Dan bagi Inter tentunya ini kemenangan, kebangkitan buat mereka setelah mengalami beberapa hasil yang negatif di 2 pekan terakhir. Tapi saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Jai Ices dan teman-teman di sepanjang pertandingan ini tetap harus diapresiasi, meskipun mereka harus kalah dalam pertandingan ini. Dan Jai Ices bermain bermain full di belakang, diberikan kesempatan oleh pelatih Fabio Grosso, dan dia tetap bermain di 4 back flat dan bersama dengan Tarik Muharremowicz. Nah, kalau bicara dengan Tarik Muharremowicz ini kena dengan 1 gol bunuh diri dari Muharremowicz ketika berusaha menahan tentunya tembakan dari Carlos Augusto, dan akhirnya itu yang menjadi gol kedua bagi Inter. Kalau tidak ada gol bunuh diri ini mungkin bisa aja draw, karena pemain pengganti dari Sassuolo kan yang masuk di babak kedua Khedira Walid itu bisa memperkecil, sempat membuat kubu Nerazzurri ini agak tegang juga ketika ada gol balasan ini di menit 83 kalau tidak salah oleh Walid Khedira. Tapi sayang tidak cukup waktu buat Sassuolo untuk bisa mengejar ketinggalan. Setelah dulu mereka kena dengan gol awal dari Federico Di Marco gol dari Inter yang dibuat dengan kerjasama yang baik tentunya dari Barella, Susic, dan diselesaikan dengan tembakan kaki kiri dari Di Marco. Kalau bisa melihat memang dari semua aspek Inter ada di atas, dan layak Inter bisa memenangkan laga karena mereka bisa unggul dari catatan-catatan statistik yang ada sepanjang pertandingan. Dan bagi Jai Ices tentunya tetap semangat, harus menatap pertandingan di pekan yang akan datang atau pada akhir pekan ini, karena mereka nantinya akan balik ke kandang, akan menjamu Udinese. Tidak mudah mengalahkan Udinese, tapi harus perlu perjuangan keras bagi Jai Ices dan kawan-kawan jika ingin mendulang 3 poin penting di markas mereka. Nah, yang menarik juga kemarin Emil Audero tetap berada di bawah Mister Cremonese, dan hasil positif mereka dapatkan, walaupun sebenarnya mereka harus bisa menang ketika mereka menjamu di kandang melawan Parma, memperlihatkan 2 kiper di Asia yang top. Emil berdiri di bawah Mister Cremonese, dan di kubu Parma ada Shion Suzuki. Kita tahu bersama Shion adalah penjaga gawang utama dari tim nasional Jepang yang sudah lolos ke Piala Dunia, karena kita sebelumnya kan berada dalam 1 grup di putaran ketiga dengan Jepang dan mengalami 2 kekalahan. Nah, hasil pertandingan antara Cremonese di kandang mereka menghadapi Parma imbang 0-0. Dan bagi Cremonese, walaupun sebenarnya mereka punya peluang untuk menang karena bermain di kandang, sayang sekali, tapi ini harus disyukuri karena mereka menjadi salah satu di antara 4 tim yang belum terkalahkan di Serie A pada musim ini ketika memasuki di pekan keempat masuk ke pekan kelima. Dan saya rasa ini suatu prestasi yang bagus bagi Emil Audero bersama dengan klubnya, karena ada Juventus di atas klasemen bersama dengan Napoli tentunya, dan ada Atalanta yang belum kalah, dan kemudian dengan Cremonese memang ada di peringkat ke-6 setelah bermain imbang dengan Parma, ada di peringkat ke-6, tapi ini suatu pencapaian yang bagus. Nah, Emil Audero tampil oke sepanjang pertandingan menghadapi Parma.
mendapatkan gempuran-gempuran dari pemain-pemain Parma, dan dia ada beberapa save penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Emil Audero. Dan dari sini sudah bisa digambarkan ya teman-teman bahwa Emil pasti akan mendapat tempat menjadi kiper nomor 1 timnas kita di saat akan menghadapi putaran keempat Piala Dunia zona Asia di grup B. Karena kita akan bertarung dengan Arab dan Irak nantinya di Jeddah, dan sudah bisa dipastikan ketika pas dalam keadaan yang belum begitu bugar, ya Emil tampil luar biasa dan bermain di kasta paling top tentunya di Serie A, dan dia akan menjadi penjaga gawang utama tim nasional kita. Jadi kita tetap terus mendukung Emil, terus mendukung Bang Jai bersama dengan klub mereka masing-masing. Nah, sekarang saya bergeser coba dari Serie A ke Bundesliga. Pemain belakang kita Kevin Dix yang dalam pertandingan melawan Lebanon di FIFA Matchday coba digeser dari posisi bek kanan bermain di 4 back 4 flat bersama dengan Jai Ises. Kevin Dix ya memperkuat Borussia Mönchengladbach. Ya, bermain kemarin melawan tim kuat seperti Bayer Leverkusen. Dan ini suatu kebangkitan juga buat Gladbach setelah ada pemecatan pelatih dari Geraldo Seoane, pelatih dari Swiss. Dan sekarang sudah ada Egon Polanski, pelatih dari Polandia yang menangani Gladbach. Ini pelatih baru bagi Kevin Dix. Dan mereka itu tampil oke ya. Menahan Leverkusen di markas Leverkusen ini tidak mudah. Ya. 1-1. Wah, ini bagus buat langkah awal debut bagi pelatih Egon Polanski. Dan dia mempercayakan lagi Kevin Dix itu bermain. Ketika bermain dengan 3 back pun Kevin Dix tidak tergantikan, ada di belakang. Ini bagus saya pikir ya. Kenapa? Karena jam bermain ini kan perlu bagi Patrick Kluivert untuk bisa melihat pemain-pemain andalan dia yang nantinya akan dipakai melawan Arab dan melawan Irak di putaran keempat. Dan semua bermain dengan oke. Bang Jai juga tidak tergantikan di Sassuolo, apalagi Emil Audero sedang bagus-bagusnya bersama dengan Cremonese. Sekarang Kevin Dix ini kan bermain di liga-liga bagus, Bundesliga dengan Gladbach, dan mereka menahan Leverkusen itu walaupun kalah dalam statistik penguasaan bola, tetapi bagi Gladbach mereka juga bisa melepaskan ada banyak tembakan, 13 tembakan kalau nggak salah, 7 on target buat mereka. Jadi oke, Kevin Dix mengawal juga jantung pertahanan bersama rekan-rekannya dengan sangat baik, sangat disiplin di belakang, dan itu yang menyulitkan bagi Leverkusen untuk bisa memenangkan laga. Leverkusen sudah berusaha keras, apalagi bermain di kandang mereka. Ini coba untuk mereka bisa dapat 3 poin. Ini kesempatan di saat Bremen tuh sedang limbung. Karena 2 pertandingan terakhir di Bundesliga Bremen itu keok. Ya, tidak mampu mencetak gol. Kalah lawan Stuttgart 1-0, kemudian kalah lawan Bremen dipermak bahkan di kandang mereka sendiri dengan 0-4. Jadi itu ketika mereka datang ke markas Leverkusen, ya pasti banyaknya meragukan setelah melihat kondisi dari klubnya Kevin Dix, apalagi dengan pemecatan pelatih. Ini pelatih baru. Tapi justru Egon Polanski ini tampil dengan cara bermain yang baik. Ya, mereka tidak gentar menghadapi tuan rumah, dan tentunya dengan cara taktik dia ya, berani dengan 3 back ini bagus, tentunya dengan memperkuat gelandang yang kuat di sana, bahkan mungkin sampai ada 5 pemain di sana. Dan saya rasa ini modal oke ya sebelum mereka menatap laga pada akhir pekan ini menghadapi tim kuat juga ya, Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Tapi ini bagus karena mereka bisa menahan Leverkusen, dan siapa tahu ada motivasi berlebihan dari Kevin Dix dan kawan-kawan untuk melawan Frankfurt ya ketika mereka balik ke markas mereka. Oke, dengan saya Bung Ropan mereview pertandingan-pertandingan yang dimainkan pemain-pemain abroad kita yang ada di Eropa sana, ya baik ada di Serie A dan di Bundesliga, dan kita berharap mereka baik-baik saja sampai nanti berjumpa di putaran keempat. Tentunya itu yang ditunggu-tunggu oleh para netizen penggemar sepak bola Indonesia, di saat Kevin Dix, Jai Ises dan Emil Audero nantinya akan memperkuat tim Garuda kita di Piala Dunia grup B. Dengan saya Bung Ropan, ciao.